Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Meskipun masih pandemi, kita harus tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan agar terhindar dari COVID-19. Nah, pada kesempatan kali ini kalian akan belajar bersama Pak Didi Prasetyo dari SD Negeri 2 Candi Mulyo. Anak-anak boleh memanggil Pak Didi ataupun Pak Urip Prasojo. Nah, pada kesempatan kali ini, Bapak akan membersamai kalian untuk belajar tentang bilangan bulat. Baik itu penjumlahan dan pengurangan. Alangkah lebih baiknya untuk mengawali pembelajaran ini, Pak Guru mengajak anak-anakku semuanya untuk selalu berdoa dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim agar nanti ilmu kita bermanfaat. Ataupun kita juga harus selalu berdoa kepada Tuhan agar diberikan kesehatan atau ilmu yang bermanfaat sekali lagi. Ya, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan semangat yang luar biasa. Untuk pada kesempatan kali ini, Pak Guru mengajar atau memberikan trik-trik belajar matematika terutama bilangan bulat. Nah, tujuannya apa anak-anak untuk pertemuan kali ini? Yang pertama adalah tujuannya semua anak-anak dapat melakukan penjumlahan bilangan bulat. Kemudian anak-anak juga bisa melakukan pengurangan bilangan bulat. Terus seperti apa trik-triknya dalam menyelesaikan soal penjumlahan bilangan bulat dan pengurangan bilangan bulat? Mari anak-anak semua simak video berikut ini. Untuk penjumlahan, apa sih trik yang paling cepat untuk menjumlahkan bilangan bulat? Anak-anak, ada beberapa trik atau aturan menyelesaikan bilangan bulat. Yang pertama, apabila tandanya sama, dalam sebuah soal ada tanda sama, maka tinggal dijumlahkan, sedangkan tanda dari hasil adalah mengikuti. Misalkan nanti soalnya sama-sama positif, maka hasilnya juga positif. Apabila soalnya negatif, maka hasilnya adalah negatif. Itu apabila soalnya tandanya sama. Bagaimana dengan tanda yang berbeda? Aturannya, apabila soalnya tandanya berbeda, maka harus dikurangkan dengan tanda mengikuti bilangan yang besar. Masih bingung kan anak-anak? Nah, sekarang untuk biar tidak bingung, akan Pak Guru jelaskan selanjutnya. Bagaimana cara menyelesaikan soal yang memiliki tanda sama? Aturannya adalah sekali lagi nanti dijumlahkan, kemudian hasilnya tandanya mengikuti. Contoh. Contoh nomor 1. 12 ditambah 15. Dua-duanya adalah soal yang dua bilangannya adalah positif. 12 positif, 15 positif. Maka tinggal dijumlahkan dan tandanya adalah positif. Jadi, karena dua bilangan ini tandanya sama, tinggal dijumlahkan tandanya mengikuti. Bagaimana dengan negatif 23 dan negatif 11? Sama, tandanya juga sama-sama negatif. Maka dua soal ini 23 ditambah 11 hasilnya adalah 34. Karena keduanya adalah negatif, maka tandanya negatif. Jadi apa anak-anak? Untuk tanda yang sama pada soal yang memiliki tanda sama, maka kuncinya adalah dijumlahkan kemudian tandanya mengikuti. Coba anak-anak semuanya latihan soal-soal ini 34 dengan 35. Tandanya sama, maka ya dijumlahkan tandanya sama, tetap positif. Bagaimana soal yang ini?
Ya, negatif 26 ditambah negatif 16. Dua-duanya sama memiliki tanda negatif, ya tinggal dijumlahkan, tanda juga nanti hasilnya negatif. Kira-kira di sini berapa ya? Ya, negatif berapa? 42. Selanjutnya, untuk soal yang memiliki tanda berbeda, kuncinya adalah dikurangkan, kemudian tanda mengikuti bilangan yang besar. Seperti apa? Kita lihat contohnya. Nah, pada soal ini, keduanya memiliki tanda yang berbeda. 12 positif ditambah negatif 19. Kenapa hasilnya adalah negatif 7? Mari kita lihat. Karena tandanya berbeda, maka dikurangkan. Bilangan yang besar 19 dikurangi dengan 12, yaitu 7. Sedangkan kenapa tandanya negatif? Ya karena dari dua bilangan ini ketika diperhatikan 12 dan 19, yang besar adalah 19 dan tandanya adalah negatif, maka hasilnya adalah negatif 7. Jadi 19 dikurangi 12 adalah negatif 7. Coba perhatikan soal contoh yang kedua. Negatif 28 ditambah 9. Hasilnya adalah negatif 19. Kenapa? Pada penjumlahan ini tandanya berbeda, yaitu negatif dan positif, maka harus dikurangkan. 28 dikurangi 9 adalah 19, sedangkan tanda mengikuti yang bilangan besar, yaitu 28. 28 bertanda negatif, maka hasilnya adalah harus negatif. Demikian anak-anak untuk penjumlahan. Berlatih ya. Ini contohnya nanti berlatih. Coba ditebak saja anak-anak. 34 ditambah negatif 5. Ini kan dua-duanya berbeda ya. Tanda positif untuk 34 dan negatif untuk 35. Penjumlahan dengan berbeda tanda, maka bilangan yang besar dikurangi dengan bilangan yang kecil. 35 dikurangi 34 adalah 1, tandanya mengikuti bilangan yang besar, yaitu 35. Berarti di sini adalah negatif 1 ya. Bagaimana untuk soal yang negatif 26 ditambah 16? Kira-kira berapa? Yuk hasilnya bisa ditebak. Ya, 26 dikurangi 16, 10. Tandanya adalah negatif. Bagaimana anak-anak? Paham sejauh ini mengenai penjumlahan baik tandanya sama ataupun tandanya berbeda? Ya, mari kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah latihan soal. Silahkan ini nanti dikerjakan sendiri ya anak-anak. Cukup 3 buah soal saja, nanti boleh dikerjakan sendiri atau bersama dengan teman-temannya. Ya, cukup latihannya ya anak-anak semuanya. Mari kita lanjutkan untuk yang selanjutnya, yaitu pengurangan. Untuk triknya sendiri, kalau pengurangan, yang pertama adalah soal tersebut harus dijadikan penjumlahan. Setelah dijadikan penjumlahan, kemudian dijumlahkan dengan kebalikannya. Misalkan soalnya negatif 3, nanti dijumlahkan dengan positif 3. Ya, betul sekali. Kemudian untuk aturan pengerjaannya sama dengan penjumlahan, baik tanda sama ataupun tanda berbeda. Untuk lebih jelasnya, kita simak penjelasan dari Pak Guru melalui contoh berikut. Nah, pada contoh nomor 1, negatif 30 dikurangi 1. Maka harus diubah dulu tanda negatif. Tanda pengurangan ini menjadi penjumlahan. Aturan yang pertama adalah setelah mengubah, maka harus dijumlahkan dengan lawan dari bilangan 1. Atau jadinya negatif 30 ditambah negatif 1. Kemudian selanjutnya adalah aturannya sama dengan penjumlahan. Karena ini tandanya sama, maka tinggal dijumlahkan dan tandanya adalah mengikuti. Jadi negatif 30 dikurangi 1 sama dengan negatif 31. Untuk selanjutnya, soal yang kedua adalah 11 dikurangi negatif 19. Pengurangan ini nanti diubah menjadi penjumlahan. Caranya sama,
ditambahkan dengan kebalikan dari negatif 19, yaitu positif 19. Jadi 11 tambah 19 sama dengan 30. Selanjutnya aturan sama dengan pengolahan. Nah, begitu ya anak-anak. Ini latihannya. Ayo, kira-kira jawabannya berapa? Nanti kita bahas. Negatif 18 dikurangi 13. Negatif 18, negatif pengurangan diubah menjadi penjumlahan. Berarti negatif 18, kemudian dijumlahkan dengan kebalikannya dari 13, yaitu negatif 13. Hasilnya adalah, iya, betul sekali, negatif 31. Bagaimana contoh yang kedua ini? Ya, negatif 12 dijumlahkan dengan 16, maka hasilnya adalah berapa anak-anak? Positif 4. Ya, demikian anak-anak.